pemirsa, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ada Langsung kepikiran saja. gini juga sih ya kan? Jadi istrinya melahirkan. Dapatlah dia berapa 6 bulan. Si suami kan 40 hari. 40 hari. Nah, semasa 6 bulan cuti itu si istri, semasa 40 hari itu cuti, nggak taunya hamil lagi istrinya. Sengaja bikin amandemen biar cutinya panjang. Betul. Nah, Mas itu. Angga tambah garuk-garuk kepala kalau ngadepin karyawannya. Nah, kalau begitu bagaimana Mas kaitannya dengan produktivitas dari perusahaan itu sendiri? Terpikirkan juga tidak? Ya, tentunya kan memang era sekarang kan sudah banyak berubah ya Maria. Artinya pekerjaan-pekerjaan ini kan bisa dilakukan secara langsung dan memang menggunakan pendekatan teknologi informasi. Bang Willy, tanggapannya? Biasa visioner, anak muda yang kalau pengusaha-pengusaha Mantap ya? visioner seperti ini. Mantap ya? Mantap, kita bangga semua. Jadi Arif Fadil, Maria, kita harus lihat satu, memang inisiatif undang-undang ini untuk membangun fondasi manusia Indonesia yang berkualitas. Nah, titik sentralnya di mana adalah dari titik ke bidang, yaitu ketika keluarganya bagus, maka kemudian itu menjadi ruang yang cukup kondusif untuk terjadinya tumbuh kembang anak, keluarga, dan masa depan yang lebih baik ya. Jadi poin utamanya adalah bagaimana dari dulu proposal untuk meningkatkan sumber daya manusia kita selalu terfragmentasi lah tepatnya. Saya ambil contoh sebelum bicara cuti ya. Apa beda seorang Buas Salosa dengan Ronaldinho dan Didier Drogba ya? Dua sama-sama dari daerah yang terpencil, tapi dua diantaranya Didier Drogba dan Ronaldinho bisa menjadi pemain top dunia. Kenapa Buas Salosa yang begitu talented tidak bisa menjadi pemain kelas dunia? Karena asupan nutrisi yang berbeda. Jadi di Amerika Latin dan di Afrika itu susunya diberikan secara gratis semua, sehingga fisiknya kuat. Nah kita kemudian makannya ya nasi karbo itu aja yang kemudian membuat kita Arif Fadil kan yang penting makannya kenyang kan, nggak penting berapa jumlah nutrisi yang jadi bukan gizinya yang maju tapi ukuran perutnya yang maju, Bang Willy. Iya. Nah jadi itu yang pertama. Nah yang kedua adalah masalah apa yang dibilang Angga tadi, nanti kita bicarakan bagaimana masalah kesepakatan bersama, nanti tentu multi perspektif. Cuti ini berapa lama? Tapi saya ingin gambarkan begini. Arif Fadil, Maria, berapa banyak sih tempat penitipan anak yang ada di Jakarta ini? Ketika seseorang tidak sanggup membayar tempat penitipan anak, dia harus mencari babysitter. Berapa sanggup sih mereka harus membayar babysitter? Nah maka kemudian kita bicarakan yang dimaksudkan adalah daycare ya, seperti itu ya? Nah, jadi prosesnya kita harus lihat secara komprehensif. Saya kemarin teman-teman dari Badan Legislasi kemarin mengecek di kementerian cuma ada beberapa saja, di Kemensos, di Kementerian PPA. Padahal di mana pegawai yang paling banyak, misalnya Kementerian Kemendagri misalnya, ada nggak tempat penitipan anak? Nah, di perusahaan misalnya. Jadi tentu kita tidak bisa gebrahuya, kita harus melihat mana kapasitas perusahaan yang bisa menggunakan itu 100%, tapi juga kita menghimbau kemudian mengajak perusahaan-perusahaan punya tempat penitipan anak. Kalau enggak nanti kayak dulu aja, dulu misalnya kayak di Posyandu kan Bang Willy ya, itu kan ada pembagian beberapa item yang gratis buat masyarakat. Itu masih jalan nggak tuh, Bang Willy? Nah, itu catatannya Arif Fadil. Gini, kalau di kampung itu bisa, tapi di kota Arif Fadil tinggal di Bekasi atau Depok, berangkat aja jam 6 pagi, karena kerja jam 8, anaknya belum bangun. Atau anaknya mau dititip siapa? Dua-duanya bekerja. Betul. Nah, ini relasi industrialis yang sangat kompleks. Maka kemudian kita mencoba mengurai ini untuk mendapatkan bagaimana anak itu menjadi prioritas. Karena mereka masa depan kita semua. Nah, ini yang kemudian kita coba inisiatif dari undang-undang ini. Terkait dengan cuti, baik yang 6 bulan ataupun 40 hari, nanti kita duduk semua, kita di mana letak siapa yang sanggup untuk melakukannya full, siapa yang tidak, bahkan nanti akan ada titik-titik yang kemudian kita lakukan riset based on policy. Jadi kita melakukan riset yang luar biasa, karena ini kita baru diusulkan DPR itu 30 Juni ini. Nanti kita tunggu dulu pemerintah, nyusun DIM, segala macam, kajian, masih cukup panjang. Waktu masih ada, Belanda masih jauh. Nanti diajak-ajak juga lah nih anak muda hebat satu ini,
Bang Angga ya untuk memberikan masukan-masukan agar makin jitu lagi, Bang. Cocok, Maria. Cocok ya. Mas Angga, singkat terakhir dari Anda nih Mas Angga ya. Banyak anak, banyak rejeki ya. Banyak cuti, minim productivity. Ini gimana tanggapan Anda nih? Ya, pertama kita sekarang kan sedang masuk di fase bonus demografi ya. Artinya kita punya tenaga kerja produktif yang cukup besar ke depannya gitu. Tapi tentunya juga harus didukung tenaga kerja produktif yang berkualitas juga. Karena tantangannya bukan soal kuantitas tapi soal kualitas ya. Harapan kami dari undang-undang yang sedang digodok oleh DPR ini bisa menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas ke depannya. Karena daya saing kita ini sangat ditentukan oleh SDM yang ada gitu loh. Kita kaya akan sumber daya alam, kita kaya akan keunggulan kompetitif dan competitive advantage dari negara kita. Tapi kalau SDM-nya lemah dan nggak kuat ya ini menjadi problem ya. Saya rasa ke depan ini saya rasa kita juga bukan hanya bicara tadi soal waktu, tapi kita juga berbicara soal bagaimana fasilitas-fasilitas pendukung tersebut, Maria gitu loh. Karena tanpa adanya fasilitas-fasilitas pendukung, ya tadi waktu cuti yang diberikan dan lain sebagainya tidak akan ada artinya juga apa-apa gitu. Karena kan bukan bicara 6 bulan pertama juga, tapi sampai balita ini kan perlu keberlangsungannya. Keberlangsungannya gitu. Yang secara komprehensif kita insya Allah ya dari kalangan pengusaha mendukung hak inisiatif dari DPR ini tentunya juga harus dilihat relevansinya ke depan dan juga secara prakteknya seperti apa gitu. Jangan hanya bagus di atas kertas saja tapi sulit untuk diimplementasikan. Ini kan jadi PR kita bersama selalu gitu loh. Indah karena sebenarnya DPR implementasinya berat. Ya, DPR dan juga pengusaha sebenarnya sejalan. Ini baru satu stakeholder yang berbicara dengan balik DPR. Ya. Bagaimana dengan stakeholder lain? Nanti biarlah jadi urusannya Willy Aditya ya di DPR. Terima kasih Bang Willy. Terima kasih Bang Angga waktunya pagi hari ini. Mbak Maria, Bang Willy. Sukses selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.